Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang memeliharakan kami dengan sempurna, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini, Tuhan. Dan kami boleh berada di rumah Tuhan dan membawa hidup kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sebentar kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berikan hati kami bagi firman-Mu Tuhan. Amin. Berfirmanlah kepada kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkuasa atas kami semua, sehingga firman-Mu ketika disampaikan, kami boleh mendengar dan kami boleh mengerti. Kami boleh pegang firman-Mu dalam hidup kekristenan kami. Dan kami boleh tetap mengiring Tuhan sampai akhir nafas hidup kami. Dan kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu. Kami menyambutnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengatakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya baru pertama ini. Terima kasih buat undangan Pak Daud dan tim yang telah mempercayai kami pada sore hari ini, dalam malamnya, untuk melayani di tempat ini. Kami bersyukur dengan kekuatan dari Tuhan. Dari pagi kami ibadah di tempat kami Cirebon, lalu lanjut di Losari, kemudian tadi menuju Tegal siang, lalu kami mengukur waktu untuk berada di sini ya. Tadi jam 5 lebih kami sudah di tempat ini. Puji Tuhan, tiada lelah kita melayani Tuhan ya. Tuhan itu begitu baik dan luar biasa, dan memberikan kepada kita kekuatan dan pemeliharaan yang sempurna ya. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan yang diberi. Dan puji Tuhan, saya tanya sama Pak Daud, Pak Daud temanya apa? Apa kata Tuhan saja, berdoa saja ya. Saya berdoa tadi siang di Losari, Tuhan, saya mendapatkan tugas dari Bu Tio dari Tuhan untuk membawa tema tentang cinta kepada Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan ya. Sore hari ini menjelang malam saya mendapatkan sebuah tema, bagaimana kita bisa tetap setia kepada Tuhan sampai akhir nafas hidup kita ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebagai dasar pembacaan firman Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat firman Tuhan yang ditulis Rasul Yohanes. Dia dalam kasih kemurahan Tuhan masih diberikan kesempatan hidup untuk menulis sebuah kitab Wahyu ya, dan ini ada 7 surat yang dia tunjukkan kepada gereja Tuhan, kepada jemaat Tuhan, dan dengan murid yang dia didik ya, untuk ditujukan kepada jemaat di Smyrna dengan gembalanya atau yang memimpin adalah Polikarpus ya, seorang yang disiapkan Yohanes untuk memimpin jemaat di Smyrna ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Wahyu 8 Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Saya akan membacakan firman Tuhan dan Bapak Ibu bisa memperhatikan dengan baik. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu bisa ikuti dari monitor atau nanti bisa dari Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian, baik digital maupun manual ya. Bapak yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman Tuhan dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Dan dalam engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak yang dikasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan yang dituliskan Rasul Yohanes ketika dia harusnya mati, tapi Tuhan menyelamatkan dia dengan tujuan dan dengan rencana Tuhan. Dia harus menuliskan kitab ini, dan surat-surat yang dia tulis adalah pesan dari Tuhan untuk disampaikan kepada 7 jemaat, menggambarkan 7 warna gereja yang akan berada sepanjang sejarah sampai hari ini.
Ya, warna-warna gereja itu masih berkembang sampai hari ini, walaupun gereja sudah rata-rata hancur. Ya, Smyrna itu ada di Turki, kalau menurut geografis ya, bahwa itu sudah hancur, gereja itu sudah tidak semua, tinggal puing semua, tapi gereja secara rohani, ya secara pengertian itu masih ada, bahkan sampai di seluruh dunia. Ya, akan kalau dicari kelompok-kelompok gereja yang ada di seluruh bangsa-bangsa dan seluruh dunia, akan ada 7 warna gereja yang seperti kita mau pelajari pada sore hari, yaitu jemaat yang ada di Smyrna. Ya, temanya adalah tentang setia sampai mati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menyuruh Yohanes menulis kepada jemaat Smyrna tentang setia sampai mati. Dan itu juga disampaikan kepada kita hari ini. Dan tema ini berlaku untuk kita dan harus kita lakukan dan harus kita pegang. Ya, kita harus menjadi pengikut Tuhan atau orang Kristen yang setia sampai mati. Kita heran dengan orang pindah agama. Tadinya Islam, Kristen sekarang Islam lagi. Jadi kita mumet kalau dengar begitu ya. Nah, Tuhan minta supaya kita setia. Karena di dalam Kisah dikatakan orang baik itu banyak. Tapi orang setia itu siapa yang menemukannya? Ya, ternyata orang baik itu banyak. Ya, banyak sekali kalau kita mau dapatkan orang baik. Oh, itu baik, saya ditraktir bakso. Wah, itu baik, saya dikasih tinggal rumah gratis. Wah, itu baik, saya dikasih berkat. Ya, mungkin kita bisa berkata orang-orang itu adalah orang-orang yang baik. Tetapi orang yang setia itu sulit kita mendapatkan. Ya, manusia yang didapati, yang diinginkan oleh Tuhan adalah kesetiaan. Itu sebabnya Yesus yang berkata, ya, bahwa hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, karena dia sendiri sudah setia sampai mati. Ya, dia memberikan sebuah tulisan, sebuah perintah firman lewat Yohanes. Dan orang yang diberikan tugas juga setia sampai mati. Dia tetap setia juga sebagai rasul, sebagai pengikut Tuhan, sebagai penginjil, sampai dia mati juga. Ya, mati dia tetap menjadi martir. Walaupun dia diloloskan, lalu tetap semua pengikut Tuhan itu rata-rata mati menjadi martir, tapi mereka luar biasa. Mereka betul-betul setia sampai mati, tidak menyangkal, ya, tidak menyangkal Yesus. Walaupun ada ancaman kematian di depan mereka. Ya, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, Smyrna itu di sana dikatakan mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Pertama, tekanan dari kaisar, di mana kaisar satu-satunya harus disembah. Tidak boleh ada yang lain yang disembah kecuali kaisar. Nah, sementara di sana hidup ada satu kelompok Yahudi yang mungkin kita bilang orang Farisi, orang fasik. Tadi sempat dikatakan jemaat iblis. Ya, jemaat iblis yang dimana bapaknya adalah iblis. Mereka adalah pembunuh, pembohong, pendusta dan sebagainya. Ya, jadi orang Kristen sejati yang di Smyrna itu mengalami tantangan yang luar biasa. Ya, tantangan di mana tekanan kaisar. Kaisar tidak suka Kristus disembah. Kaisar tidak suka Yesus disembah. Dia mau supaya kaisar disembah. Nah, orang Kristen yang ada di Smyrna mengalami tantangan yang luar biasa, tekanan. Mereka dicari. Bahkan di sini dikatakan mereka mengalami kemiskinan pada kaya. Artinya apa? Harta-harta mereka itu dirampas, dibakar. Tadi Bu Tia bilang tuh Papua lagi ada penganiayaan, ada pembakaran dan sebagainya. Ya, jadi penganiayaan itu begitu luar biasa. Ya, mungkin kita belum merasakan ada penganiayaan di Indonesia, hanya beberapa titik tertentu saja yang rawan dengan penganiayaan terhadap orang Kristen. Ya. Nah, tapi kita lihat hari ini Korea Utara masih tingkat 1 penganiayaan terhadap orang Kristen. Orang Kristen di sana hidup dianiaya. Mesir menduduki urutan yang kedua penganiayaan orang Kristen. Ya, saya punya seorang teman Mesir yang ada di Cirebon. Kebetulan dia sewa satu rumah yang sederhana yang teman saya punya. Orangnya baik. Ya, dia Islam sih. Kawin sama orang Padang, baik. Satu hari dia mau ketemu sama saya dan sepertinya saya tuh dalam ketakutan. Wah, orang Mesir ini mau apa? Ya, dia rumah sudah mau habis, saya kejar tentang menyambung kembali seperti apa, bukan karena saya masalah rumah, bukan karena saya ditugaskan untuk menanyakan kembali karena awalnya lewat saya. Saya takut istri saya berarti berdoa di orang Mesir itu memang ada dua yang mengalami mujizat Tuhan, dia percaya. Ada satu kelompok radikal menentang keras itu ya. Wah,
saya juga berdoa. Namanya juga kita mengandalkan Tuhan ya. Saya diajak ketemu, mau diajak makan lagi, wah saya takut diracun ya. Karena rasa itu kan pasti ada ya. Nah biasa-biasa ini mau ngajak makan di rumah makan sederhana, rumah makan Padang yang mewah di Cirebon. Ya padahal dia sewa rumah itu nilainya kecil, cuma 6,5 juta rumahnya. Tapi mau terus saya makan di rumah makan sederhana Cirebon, saya hampir takut. Saya cari alasan lagi ya. Wah terus akhirnya dia cari ngajak makan terus, maunya ketemu makan. Lalu saya bilang, saya cobalah, saya berdoa, saya hadapin, ternyata akhirnya makan juga ya di rumah makan sederhana. Saya pikir nggak mungkin lah orang pegawai sederhana itu mau disuruh ngeracunin. Saya minta apa sajian mendadak mendadak saja. Saya makannya cuma satu ya, yang bisa dilihat kira-kira ada racunnya. Saya makan ayam pop saja lah, udah yang kelihatan bersih ya. Kalau rendang saya nggak berani dan sebagainya ya. Terus saya mau masuk juga hati-hati, jangan dia di dalam dulu ya. Tapi ternyata setelah ketemu beres sih, nggak ada apa-apa. Dia bilang, Pak Daniel tolongin saya sih, bilang sama Ondo tuh. Saya tuh sebenarnya mau kirim usaha ke Mesir. Saya ambil kayu-kayu bekas dari sisa produksi tuh, mau saya bikin mainan untuk diekspor ke Mesir. Tapi ternyata gagal, proyeknya kena pandemi COVID dan sebagainya. Memang betul kena COVID waktu itu ya. Jadi nggak bisa jalan. Terus saya ngobrol, Bapak sebenarnya saya aslinya ini orang IT, saya dari Mesir, gini-gini sebagainya ya. Tapi karena saya nikah sama orang Padang, jadi dipelajari dagangnya orang Padang gitu ya. Jual ini, jual itu dan sebagainya. Jadi otak saya yang punya IT itu nggak berguna lagi karena ya istri saya memberi pengaruh untuk saya dagang dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kepada penganiayaan gereja di Smyrna ya. Jadi mereka mengalami tekanan, dirampas, dibakar, dijarah karena mereka Kristen. Ya, lalu diajukan ke pemerintah, ke kaisar. Ya, lalu di sini ada kata mereka kan dilemparkan di dalam penjara selama 10 hari. Selama 10 hari mereka itu disiksa. Wah, diancam, ditekan supaya menyangkal Yesus. Kalau mau menyangkal Yesus, mereka hidupnya enak. Mungkin harta akan dipulihkan, dibangun kembali, kasih kerjaan dan sebagainya. Nah, tapi mereka tetap memilih untuk menderita karena Tuhan. Tidak ada istilah menyangkal Tuhan. Coba kamu lihat nih, pemimpin kamu nih, saya karungin sama singa buas. Loh, Tuhan tolong nggak? Mati itu pemimpin kamu. Masih mau setia sama Tuhan? Tetap mereka pilih setia. Oh, kalau gitu selanjutnya kamu, saya masuk. Mati. Ya. Dalam 10 hari mereka itu diancam, ditekan, disiksa, dikasih contoh-contoh nyata bahwa pemimpin mereka itu dimakan sama, dicapik sama binatang buas dan sebagainya. Masih mau nyangkal nggak? Wah, kalau dalam kondisi ini memang sulit ya. Rata-rata mungkin sebagian menyangkal juga, sebagian menyerah juga. Makanya ada seruan tentang hendaklah engkau setia sampai mati. Sampai mati sekalipun engkau harus tetap setia. Ya, ada yang bertahan, ada yang mundur, ada yang menyangkal Tuhan. Ya, tapi Tuhan bilang, hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, barang siapa menang, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Ya, jadi buat kita, berbahagialah kita, sekalipun mungkin Tuhan izinkan mengalami sebuah proses dan ujian sampai harus mati syahid, mati sebagai martir. Ya, Yesus bilang jangan kau takut kehilangan nyawa. Ya, justru kalau engkau tetap di dalam aku, engkau selamat. Ya, tidak akan kehilangan nyawa, tidak akan mengalami kebinasaan, tetapi kita akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Mahkota kehidupan menjadi jaminan Tuhan buat kita, dan jaminannya adalah ya dan amin. Dan dikatakan kita akan tertulis dalam kitab kehidupan. Sebab orang yang menerima mahkota kehidupan, namanya tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Amin. Ya, itu sebabnya suara pada sore hari ini firman berkata, biarlah kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Mungkin kita tidak menghadapi kaisar, mungkin kita tidak menghadapi siksaan dalam 10 hari untuk disuruh kita menyangkal. Ya, kalau teringat ini kita ingat Sadrak Mesak Abednego, betul kan? Kalau nggak mau nyembah patung raja, mereka akan dimasukkan ke dapur api, betul? Suruh mikir kan? Ya,
Ini juga sama, 10 hari suruh mikir. Ya, kalau dalam 10 hari tetap tidak mau menyembah kaisar, tetap mau jadikan Yesus Tuhan Yesus, mati. Ya, berapa banyak yang mati? Tapi banyak juga di antara mereka yang setia sampai mati. Tapi ada banyak juga yang menyangkal. Ya, karena mereka takut akan kematian. Yang sebetulnya Tuhan bilang, kalau kita mati dalam, kita hidup bagi Tuhan. Kita mati juga kita mati bagi Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tekanan begitu luar biasa. Ya, mereka sampai kehilangan harta, sampai nggak bisa kerja, nggak bisa usaha, karena kita Kristen. Nanti mungkin ada satu saatnya yang bilang, kita nggak mau jualan sama orang Kristen. Saya pernah mau beli ditolak. Maaf Pak, ini syariah Pak. Wah, jadi ya Bapak harus tunjukin KTP syariah. Islam, maaf, kalau Bapak nggak Islam nggak boleh di sini, tidak melayani. Saya bilang sudah mulai ada hal seperti itu. Ya, ada syariah yang ketat, ada syariah yang masih toleransi. Jadi kalau dengan Kristen ada yang betul-betul kita ditolak. Maaf, ini hanya untuk yang Muslim, yang Kristen. Bapak kalau Muslim dan Islam, kalau Bapak bukan yang itu, mohon maaf, tidak akan dilayani di sini, tidak punya kesempatan di sini. Ya. Jadi mungkin nanti akan ada saatnya seperti itu, kita mengalami kesulitan yang luar biasa. Memang geger gosip bilang 6 Juni 2027 Antikris mulai berdiri, lalu pengangkatan gereja Tuhan. Lalu gimana? Wah, saudara jangan bingung dengan itu ya. Karena Tuhan bilang kita nggak usah pusing dengan masanya. Yang penting setiap hari kita mau setia sama Tuhan. Ya, kalau kita hari ini kita hidup, Tuhan saya mau setia. Ketika kita bangun pagi, ketika kita mau tidur, Tuhan saya tetap mau setia kepada Tuhan. Mungkin waktu kita tidur kita nggak bangun pagi lagi, sudah pulang ke rumah Bapak. Tapi puji Tuhan, kita tetap setia sama Tuhan. Pokoknya saya setia kepada Tuhan itu harus menjadi doa ketika kita bangun atau doa ketika kita mau tidur ya. Tuhan, kepada saya tetap setia kepadamu. Ya, tetap teguh, tetap yakin, tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang terpenting dan yang telah menyelamatkan hidupku di dunia ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Smyrna adalah sebuah gereja Tuhan yang mengalami penindasan yang luar biasa, siksaan, perampasan, penganiayaan, maka mereka dibunuh dan sebagainya. Ya, dan mereka diminta untuk tidak setia kepada Yesus. Tapi berbahagialah ya orang-orang yang di Smyrna yang setia kepada Tuhan. Pemimpin mereka Polikarpus itu dibawa, ditarungin gembalanya. Gembala kamu nih, ya. Saya mau lihat Tuhan tolong nggak nih? Bisa nggak dia tahan sama hewan buas? Ya, dimasukin ke martir. Mati. Biasanya kan kita hidup sangat tergantung sama pemimpin ya. Karena waktu dulu kan Belanda punya strategi Indonesia, kalau pemimpinnya dicekal, dihancurin, bubar kan. Ya, pahlawan Indonesia misalnya, oh ada Tuan Guru Kamboja ditangkap, selesai, pergerakannya berhenti kan. Nanti ada yang terusin lagi ya kan. Nah, jadi kadang-kadang strategi kalau pemimpinnya diambil atau dihancurin, umatnya akan bubar. Ya, tapi kita bersyukur. Nah, Polikarpus dihancur, dibunuh supaya martir apa? Cuma Smyrna ada yang tetap masih bertahan. Mereka tetap bertahan. Justru mereka bangga kalau Polikarpus tidak menyangkal Yesus. Dia setia sampai mati. Mereka pun bilang mereka akan mengikuti jejak-jejak. Mulai dari Yesus sampai kepada jejak-jejak para rasul. Ya, para pemberita Injil yang berani mati martir bagi Tuhan. Bukan kita sok mau mati ketika kita diperhadapkan apa boleh buat, betul nggak? Kita bukan menantang, kita bukan mencari-cari, tapi ada saat perjalanan kita akan bertemu dengan hal seperti demikian. Ya mungkin bukan penganiayaan dan lainnya, bentuknya beda. Ya, dalam kehidupan kita ada juga bentuk-bentuk kesusahan, kesesakan, himpitan, penindasan, ya, kedukaan, kesengsaraan. Karena hal itu juga membuat kita itu bisa berubah setia dari Tuhan. Ya, tetapi berbahagialah orang yang tetap setia kepada Tuhan.
Orang yang tetap setia kepada Tuhan, itu yang Tuhan cari. Ya, jadi pada sore hari ini menjelang malam dikatakan bagaimana kita bisa setia mengiring Tuhan sampai akhir nafas hidup kita. Tentu pertama dikatakan kita dapat setia kepada Tuhan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Nah, kenapa kita mengasihi Yesus? Karena Yesus sudah setia kepada kita. Bahkan dia memberikan nyawanya untuk kita, menebus seluruh hidup kita. Dia yang telah setia kepada kita dan memberikan jaminan tentang kita setia kepada dia, dan jaminan ketika kita setia kepada dia. Yesus katakan di dalam kitab Mazmur bahwa Tuhan menjaga orang yang setia. Ya. Orang yang setia, tapi kenapa kau mati dimakan binatang buas? Kenapa mereka diizinkan sampai putus nafas? Ya, Tuhan bilang, Tuhan sudah jaga kita. Ya, yang dijaga sebenarnya apa? Keselamatan kita. Ya, biar jadi martir, tapi kan kita dijaga tetap dalam selamat kan. Barang siapa dalam Kristus, dia tetap selamat. Di luar Kristus mereka nggak selamat. Jadi kita dijaga. Polycarpus diberikan iman setianya, tidak menyangkal, tidak mengeluh. Ya, tidak istilahnya tidak menjerit dalam penderitaannya. Tapi dia boleh menyambut dengan sukacita. Bagaimana ketika Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dapur? Oh, mereka kalau ditafsirkan, oh mereka bisa menari-nari di dapur api, ya nggak? Nah, ada sukacita yang besar, yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan orang yang setia kepada Tuhan dengan mengasihi Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka sudah mengalami kasih dari Tuhan. Jadi sudah sepatutnya juga kita mengasihi Tuhan dengan setia. Kalau Tuhan sudah setia kepada kita, kita pun harus setia kepada Dia. Itu baru benar, itu baru nyambung. Ya, nah setia dalam kehidupan kita itu harus berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak akan menukarkan Yesus dengan apapun. Dia tidak akan menyangkal Yesus. Dia tidak akan menomorduakan Yesus. Dia tidak akan menghujat Yesus. Dia tidak akan menolak Yesus dalam hidupnya, karena dia mengasihi dan setia kepada Tuhan. Ya, jadi kunci pertama, bagaimana kita bisa mengasihi, setia kepada Tuhan, yaitu kita mengasihi Tuhan. Ya, karena Tuhan telah mengasihi kita. Ya, setia dalam hidup kita itu, kalau kita setia kepada Tuhan, masih terbukti kita juga setia kepada manusia sesama kita. Ya, suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak. Kan tidak ada istilah putus hubungan atau bekas, ya kan? Harusnya itu nggak boleh terjadi, nggak ada istilah seperti itu. Ya, istri selamanya tetap istri, suami tetap selamanya suami, anak tetap selamanya anak, orang tua tetap selamanya orang tua. Ya, karena istilah orang tua saya nggak adil, anak saya kurang ajar, istri saya nggak benar, suami saya kejam, nggak ada istilah seperti itu. Ya, kalau kita setia dalam keadaan apapun, kita tetap mengasihi yang kita setiai. Ya. Yang kedua, hal yang kedua dikatakan, kalau kita setia kepada Tuhan, kita juga mau tetap melayani Tuhan dengan setia. Ya. Karena Tuhan setia di dalam melayani. Itu soal kita juga harus setia di dalam melayani. Melayani di sini dikatakan melayani. Kita melayani walaupun kita harus berkorban. Kita melayani walaupun mungkin kita mengalami tekanan perasaan dan sebagainya. Kita melayani mungkin kita korban perasaan. Nah, kadang-kadang bisa seperti itu loh. Di antara kita Cirebon dulu pendeta-pendeta suka bertengkar. Ya, di dalam pertemuan suka tidak mau ketemu karena apa? Masalah perpindahan jemaat. Ya, masalah jemaatnya ikut pendeta yang lain, kata, oh kan daripada nganggur di rumah, oh kan ibadahnya cuma satu pagi, siang saya ke gereja B, apa salah, sorenya saya ke gereja C, apa nggak boleh? Oh saya kan tetap jemaatnya di Om. Wah nggak boleh, nanti kalau kamu di gereja B terus tiba-tiba dibuat dalam pelayanan terlibat, jadi nanti gimana? Kamu mau pilih gereja atau gitu? Wah, kadang-kadang pendeta juga bisa ribut soal begitu. Ya, ini yang diribetinnya tuh. Kata lainnya nih, urusan jemaat yang diberi sembako aja ribut. Apalagi jemaat yang bisa memberi perpuluhan besar, wah lebih ribut lagi, betul nggak? Karena menyangkut jumlah sih, ada gereja yang dia senang dengan kuantitas dengan jumlah. Ya, ada gereja yang bilang kita butuh kualitas
terutama kuantitas nggak perlu. Ada gereja yang bilang kualitas perlu, kuantitas perlu. Jadi yang benar yang mana? Nah, yang benar sih yang setia gitu ya. Jadi kuantitas perlu, jumlah juga perlu kan. Gereja pertama juga jumlah mereka bertambah-tambah ya. Yang bikin jumlah bertambah-tambah itu apa? Namanya pengajaran Tuhan, hadirat Tuhan, persetujuan kasihnya luar biasa, perjamuan kasihnya luar biasa. Ada kesaksian-kesaksian yang bagus, yang nyata, perubahan hidup seseorang. Tadinya pencuri, sekarang pemberi. Tadinya pemarah, sekarang peramah. Ya, tadinya dia orang yang kikir, sekarang murah hati. Kesaksian-kesaksian hidup itu buktinya cuma mula-mula kan mereka bawa harta mereka nih, barang yuk, makan yuk. Nggak makan sendiri. Ya, mereka nggak ngumpulin buat sendiri, ayo barang-barang yuk. Saya keluar ini, keluar itu. Nah, itu yang membuat jumlah bertambah, kuantitas bertambah. Kualitas bertambah harus. Kadang-kadang pendeta bilang, Papa saya bangga walaupun cuma 4 orang jemaat saya katanya. Tapi jemaat saya itu hebat-hebat kuat. Badai petir, hujan, banjir apa, sakit, apa tetap setia datang dan melayani. Nah, saya bangga dengan 4 jiwa. Tapi Om jangan 4 terus. Kalau 4 terus juga kan kurang tepat ya. Kualitas memang utama, harus utama. Biar sedikit asal berkualitas, biar sedikit asal setia. Ya itu bisa juga untuk prinsip supaya kita semangat dan kita tetap melayani Tuhan ya. Walaupun saya tuh 12 tahun di Jumatnya 4 baik apa ini? Apa saya memang pendeta berjemaat 4 katanya gelarnya. Saya ketawa. Saya bilang janganlah, yang tahu itu Tuhan, yang mau itu Tuhan. Yang penting Om tetap setia melayani. Iya saya tetap setia melayani, dicukupi tidak kekurangan walaupun jumlahnya cuma 4. Ya, saya tidak kekurangan. Ya, saya diberkati. Ada orang tahu-tahu kirim berkat. Ada orang tiba-tiba minta saya ambil berkat dan sebagainya. Ya, itu dari burung gagak itu, Papa. Oh ya, jangan disamakan burung gagak. Nanti orang ngasihnya kamu kasih lagi emang belum burung gagak. Jangan Om, nanti kalau kedengaran orangnya, kalau dia mengerti dia bisa, oh saya burung gagaknya Tuhan. Ya, ya. Tapi kalau orangnya kesinggung, nggak ngasih lagi repot loh Om. Namanya juga kita harus punya perkataan yang memberkati dan jadi hikmat gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang hal seperti itu ya, dari pelayanan kita rasa-rasa kita melayani sebenarnya untuk diri kita, untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan tidak jadi masalah. Bapak cuma aja Bapak beribadah nggak apa-apa. Kalau memang dia mau beribadah di Bapak terus cocok, terus merasa at home di rumah Bapak, di gereja yang Bapak lain nggak apa-apa. Ya, gereja itu bukan restoran, bukan bioskop, mau di X1 atau di CDF. Ya, bukan juga rumah makan yang seafood atau bancakan seafood dan sebagainya. Bukan. Gereja itu adalah kumpulan di mana kita bersama-sama sehati menyembah Tuhan dalam kesehatian dan dalam kebersamaan. Seperti itu intinya. Ya, intinya seperti itu, tertib, damai sejahtera, dan penuh dengan sukacita, rasa gembira. Itu sebetulnya gereja itu. Gereja itu bukan kita nilai, wah ini firmannya enak, musiknya enak, pujiannya enak, gerejanya nyaman dan sebagainya. Wah, banyak orang ngantuk karena kenyamanan, AC-nya dingin dan sebagainya, ya gedungnya mewah dan ngantuk. Tadi firman apa? Cuma ingat lagunya tadi, enak tuh, lagu baru tuh. Nanti saya mau browsing di YouTube, ini enak. Ini begitu aja. Ya, bila perlu tanya ke gerejanya, bukan soal yang penting, tapi tanyain. Itu lagunya apa, saya klik-klik kok nggak ketemu gitu ya. Nah, ketika dia YouTube lagu Kristen ini, nah, tuh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua dikatakan kita setia kepada Tuhan, kita buktikan dengan pelayanan yang setia bagi Tuhan. Yang setia melayani mulai dari perkara-perkara yang kecil, betul? Karena Tuhan bilang jangan kita mengingat perkara yang besar terus pengennya wah besar gitu ya. Pelayanan dimulai dari hal-hal yang Tuhan percayakan walaupun kecil, karena kita akan menjalani sebuah proses ya, supaya kita ingat bahwa pelayanan ini adalah milik Tuhan dan untuk Tuhan. Ya, kita hanyalah hamba melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita mau lakukan dengan setia untuk Tuhan. Nah, dan semua yang kita lakukan, kita harus lakukan seperti pelayanan Tuhan yang tanpa pamrih. Ya,
bukan mencari, bukan teman-teman saya bilang, Papai pelayanan ke Jakarta yuk, Papai kalau sudah punya 2 kakak yang per bulannya 10 jutaan udah hidup Papai. Wah, terkutuk lah saya jadi hamba Tuhan yang hanya mengandalkan 20 juta per bulan dari 2 keluarga, buat apa? Pokok saya bukan orang Kristen bilang, kamu pindah Jakarta aja. Itu ada teman saya orang Kristen untuk per bulannya bisa 50 juta sebulan, udah selesai deh, kamu nyari apa lagi? Ya saya bilang itu mah namanya mesbah keluarga, melayani keluarga A, datang nyanyi-nyanyi firman Tuhan udah kan, ya terus khotbahin aja udah selesai, doain diberkati sampai kepada anjing kucingnya diberkati, karena kan bilang ternak-ternaknya juga diberkati kan. Jadi dia minta supaya ikan-ikan saya juga semua diberkati. Ya nggak apa-apa kalau dapat 50 juta sih, saya bilang waduh ini kita jadi pendeta nih. Kalau orientirnya fokusnya cuma begitu buat apa? Orientirnya adalah jiwa-jiwa. Ya, supaya jiwa-jiwa boleh mengenal Kristus dan setia kepada Tuhan Yesus. Ya, sampai mati sekalipun mereka tidak akan menyangkal Yesus. Itu yang penting. Ya, hal yang ketiga dikatakan kita mau tetap setia kepada Tuhan dan fokus kita itu adalah kemuliaan Kristus. Ya, tidak ada kemuliaan. Kemuliaan cuma ada 2 kan, kemuliaan Kristus dan kemuliaan dunia. Kemuliaan dunia adalah palsu tapi menyenangkan, menarik hati, menjerat, menggoda kadang-kadang. Ya, berapa banyak anak Tuhan yang tergoda, terselewengkan oleh karena kemuliaan dunia. Enak sih. Waduh, kalau punya ini kayak enak. Kalau hidup kayak gini enak. Kalau punya fasilitas ini kayak enak. Ya. Kalau kemuliaan Kristus ceritanya rumah dan sebagainya, sampai Roma bilang gak apa-apa kamu menderita karena kemuliaan yang akan datang Kristus itu lebih mulia daripada air mata kamu, daripada kesukaran, daripada pergumulan kamu. Paulus menghibur lewat kitab Roma, gak apa-apa kamu menderita karena Kristus. Sampai orang bilang saya susah dalamnya, jangan mau, kata pendeta. Ngapain saya ajarin jemaat saya jangan mau menderita di dalam dunia ini karena salib, karena Kristus. Ya, kita harus hidup di dunia senang, di surga juga senang. Di rumah Bapak senang, di bumi harus senang. Wah, gimana nih Bapak? Yang benar yang mana? Nah, kita nggak bisa bikin sebuah formula. Ya, karena Paulus bilang menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Namanya juga perjalanan hidup dan musim kehidupan kita kan. Namanya juga pelayanan tuh seperti itu. Kadang kita harus tertawa dengan orang yang tertawa. Kadang kita harus menangis dengan orang yang menangis. Bukan berarti pelayanan kita itu bunglon, bukan. Tapi pelayanan kita itu adalah pelayanan yang peduli dan bisa menempatkan diri. Ya, Paulus bilang orang lagi bersuka kamu nangis-nangis, ya aneh, nggak jadi berkat, betul nggak? Tapi orang lagi pada nangis-nangis, kita tertawa. Makanya waktu di rumah duka kalau ada orang lagi berduka ada yang sampai begitu di rumah duka. Sampai ini keterlaluan nih, orang nggak tahu diri di rumah duka masih begitu. Sampai lagi kematian. Ya, yang ketawa siapa? Majelis lagi yang paling semangat. Kan katanya ratapan diubah jadi tarian. Ya nggak tepat, belum waktunya. Tuhan juga bilang pertama meratap dulu. Tariannya itu nanti, betul, diubah jadi tarian, ada prosesnya, tapi bukan sekarang. Ya, bukan sekarang. Ya, jadi kita tetap berfokus kepada kemuliaan Kristus. Itu lebih daripada segalanya. Amin. Semua yang kita punya di bumi ini, kita kan lahir tidak bawa apa-apa. Dari rahim ibu kita kan gak bawa apa-apa semua kan. Ya, gigi aja nggak bawa. Ada nggak bayi yang lahir dengan gigi? Mungkin ada ya yang aneh-aneh fenomena itu, ada ya yang wah bayi lahir dengan 3 gigi, nggak tahu edit, nggak tahu apa ya. Tapi ternyata kita nggak bawa apa-apa. Ya, paling bulu-bulu tipis saja, alis mata. Ya, itu kan memang ciptaan Tuhan, betul nggak? Nah, jadi Bapak Ibu saya kita nggak bawa apa-apa. Kalau sampai kita punya apa-apa, itu semua karena Tuhan. Amin. Titipan Tuhan, pemberian Tuhan. Ya, jangan kita bangga dan sombong. Tapi kalau diambil, jangan juga kita nggak terima. Kadang-kadang kita nggak terima, Tuhan itu kesukaan saya, itu kekasih hati saya, itu dambaan saya. Amin. Ya, kadang-kadang kita seperti itu.
Kita sadar bahwa ini titipan Tuhan. Kita sadar kita nggak boleh sombong, tapi banyak orang sombong. Amin. Ya, kan? Kalau sudah diberkati, kalau sudah kaya, jalannya beda. Ya, yang itu stroke anyar kayaknya sih. Ya, jalannya beda. Oh, ternyata di sini ada rantainya. Kunci mobilnya ditaruh di bawah. Repot di manusia kadang-kadang sombong. Gak tahu apa yang disombongkan. Ya, Firman Tuhan bilang kemegahan kita, kebanggaan kita adalah Kristus, gak ada yang lain. Kalau kita mau bangga, kalau kita mau bermegah-megah di dalam Kristus, karena apa? Karena salib Kristus ada di dalam kehidupan kita. Amen. Karena kehidupan kita sudah mewarnai dan menjadi berkat buat sekitar kita. Amen. Kita harus kita banggakan, hidup kita jadi berkat nggak? Ya, hidup kita berdampak, berguna nggak buat orang? Kalau orang tidak mencari kita, tidak rasa kehilangan kita, wah berarti kita ini manusia yang kayaknya sudah nggak dibutuhkan oleh sesama kita. Tapi kalau orang, wah ini kemana, nggak kelihatan orang kemana, kita rasa kehilangan, berarti ada sesuatu nilai guna dalam hidup kita sehingga orang cari, betul nggak? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian berfokus pada kemuliaan Kristus, karena itu lebih dari segalanya. Jangan lepaskan, jangan tukar dengan apapun. Ya, mungkin kita akan mengalami sebuah proses ujian yang membuat kita itu untuk nggak setia. Ya, tetapi ingat pesan Tuhan, kita harus tetap setia. Setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ingat itu ada 3 hal yang penting yang saya bagikan. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 12 berkata demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, dalam ujian, ya, dalam proses kehidupan. Sebab apabila ia sudah tahan uji atau melewati semuanya itu, maka ia akan menerima mahkota kehidupan yang diberikan, mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan menghadapi sebuah proses kehidupan sepanjang umur, sepanjang napas yang Tuhan berikan kepada kita. Yang harus kita pelihara dan pegang dan kita jaga, dan kita harus setia sampai pada akhir hidup napas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan targetnya biar kita boleh mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Lewat jemaat Smyrna tadi, ya, jauh sebelumnya Yakobus sudah menulis yang sama. Orang yang mengasihi kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya, yang bertahan sampai melewati semuanya, sampai dia menang, maka dikatakan dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Satu ayat yang terakhir lagi di dalam Wahyu 21 ayat 27, demikian firman Tuhan. Jadi tentang Yerusalem yang baru, tentang surga yang ada di depan kita, yang menjadi target kita semua. Ya, dikatakan di dalam Wahyu 21 ayat 27 berkata demikian. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu yang akan masuk ke dalamnya. Amin. Ya, kita harus targetkan diri kita. Ya, jangan kita, wah kita kayak orang biaya baik, kayak orang gaya-gayaan aja. Ya, tapi kita harus pastikan bahwa kita harus masuk ke surga. Karena nama kita tercatat dalam kehidupan anak domba Yesus Kristus. Kitab kehidupan Tuhan Yesus itu mencatat nama kita. Itu yang penting. Nah, barang siapa menyangkal aku di hadapan Bapa, di hadapan manusia, di hadapan kaisar atau siapapun, maka aku pun nama kita harusnya tercatat di dalam corong Tuhan. Tetapi berbahagialah orang yang tetap setia sampai pada akhirnya. Namanya sudah tertulis dan tetap akan ada, dan mereka diberikan hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Karena kita diselamatkan. Kita bukan di bumi, tapi di surga. Kita adalah warga kerajaan surga. Ya, tempat ini adalah sementara. Kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Tuhan pasti datang.
Dia akan menjemput kita. Kita orang yang setia pasti akan diangkat, dan kita akan selamat bersama dengan Tuhan. Amin. Karena Dia akan mengaruniakan kepada kita pertama mahkota kehidupan, yang kedua adalah kemuliaan Kristus akan diberikan kepada kita. Kita akan memerintah bersama Tuhan dalam kemuliaannya. Nah, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kemuliaan yang harus menjadi target hidup kita. Amin. Ya, puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan kita pada malam hari ini. Ingat, kita harus setia sampai mati, apapun yang terjadi. Mungkin kita tidak menghadapi kaisar, tidak puas, kita tidak diperhadapkan dengan hukum mati. Tetapi ingat, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, masalah-masalah dalam hidup kita, ya, hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita itu kadang-kadang bisa membuat kita itu gak setia. Tetapi firman Tuhan bilang tetaplah kita setia. Ya, setia dengan mengasihi Tuhan, setia dengan melayani Tuhan, setia dengan berfokus kepada kemuliaan Kristus. Amin. Ya, itulah firman Tuhan untuk kita semua. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Terima kasih Tuhan semuanya untuk firman Tuhan. Mari kita akan menyanyikan pujian. Terima kasih. Hidupku mengenang di firman, kuasa mujizat sertai dia, kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaranmu. Untukku mengenali firman-Mu, kuasa mujizat sertai dia. Hidupku terapi firman, mengenali firman-Mu. Terima kasih Yesus, mujizat sertai dia. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan Allah kami. Ajar kami setia sampai akhir, dan biar Kau yang mencatat setiap nama kami di dalam kitab kehidupan. Kami bersyukur buat firman-Mu, karena Engkau melihat setiap hati kami, setiap hidup kami. Ajar kami setia dan setia Tuhan. Apapun yang Kau percayakan di dalam hidup kami saat ini, ajar kami mengerjakannya dengan sepenuh hati. Ajar kami setia dan setia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta Daniel yang telah menyampaikan firman. Dan kami percaya Kau yang akan menambahkan pengurapan-Mu dan penyertaan. Dan Kau juga yang akan memberkati setiap pelayanan beliau. Kau juga yang memberkati gereja dan jemaat GPI yang Cirebon. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan memakai dia lebih untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami sungguh diberkati malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin.